pecinta Dayana dan Vicky Naki. Kali ini saya mau membahas tentang masalah status di Instagram Dayana ya. Dia begitu ofensif ya, bahkan sampai 2 kali komen di status Instagramnya ya. Itu sangat jarang terjadi ya. Jadi kelihatan dia sangat kesal sekali ya terhadap beberapa netizen Indonesia yang mempermasalahkan sesuatu yang menurut dia tidak sesuai dengan dia gitu ya. Harusnya sih kita sebagai netizen Indonesia ini harus lebih dewasa lagi ya. Apalagi dia bukan warga negara Indonesia, budayanya pun sangat berbeda dengan Indonesia gitu ya. Kita harus dewasa lah dalam menyikapi masalah ini gitu ya. Sebab apa ya? Sebab konten mereka ini, Vicky Naki dan Dayana ini nggak hanya disukai sama warga-warga Indonesia ya. Kalau warga Indonesia kita ngerti, sangat ngerti sekali masalah netizen yang gimana ngomporinnya gitu-gitu ya. Itu biasa di permasalahan di Indonesia ya, di artis-artis Indonesia atau orang yang mau terkenal di Indonesia yang lagi tinggi dijatohin itu udah biasa di Indonesia ya. Seperti Norman Kamaru dulu disanjung-sanjung sampai tinggi akhirnya dijatohin, dan itu terus berulang sampai yang terakhir itu kan si Ade Londok, gimana cepatnya dia melesat jadi bintang, tiba-tiba dijatuhin netizen dengan dari kesalahannya. Ya orang pasti ada kesalahan ya, nggak mungkin nggak. Dan orang itu ada punya, apalagi Dayana ini beda kultur ya sama kita, beda negara, dan dia dari orang benar-benar orang biasa juga gitu. Jadi menurut saya walaupun kita kasih tahu jangan begini ya, dia nggak paham masalah seperti itu gitu, apalagi di negara orang gitu. Jadi saya cukup mengerti kenapa dia sampai mengeluarkan unek-unek seperti itu ya. Di sisi lain kita juga dapat berita dari konfirmasi Eci ya mengenai status hubungannya dengan Vicky, dan saya cukup respect sama Eci ya, karena ini akan menyetop dugaan-dugaan praduga dari para netizen Indonesia untuk membenturkan Eci dan Dayana. Kalau Eci tidak menyelesaikan problem ini, tidak mengkonfirmasi hubungan mereka, itu bakalan lebih rumit lagi, dan netizen Indonesia nggak bakal bisa di stop. Tapi dengan adanya klarifikasi dari Eci, gue yakin bakal menurunkan tensi gejolak apalah ini namanya ya. Sebab apa gini ya, kita perlu menjaga nama baik Indonesia bro. Masalahnya apa, konten Dayana dan Vicky ini kan gak hanya disukai di Indonesia, ada Malaysia, ada Filipina, ada Brunei, bahkan ada Pakistan, saya lihat di banyak negara gitu ya. Bahkan di Kazakhstan sendiri lumayan banyak netizen mereka juga yang komen di berandanya Vicky gitu ya. Istilahnya kan udah dapat attention dari banyak negara. Kita harus menjaga nama baik Indonesia gitu ya. Dan 1,9 follower Dayana yang kemungkinan besar sebagian besar dari Indonesia itu tidak merepresentasikan Indonesia seluruhnya gitu ya. Jadi harap menjaga ya, kita menjaga nama baik kita gitu, nama baik Indonesia. Kalau di Indonesia biarin lah, nggak apa masalah, saya nggak murah. Tapi kalau udah keluar negeri, image Indonesia orang yang ramah-ramah itu jadi tertimpa dengan kasus seperti ini gitu ya. Jadi mengurangi respect orang luar negeri terhadap Indonesia, terutama Dayana ya. Saya sedih sekali gitu ya sampai dia mengeluarkan unek-unek seperti itu. Mengenai Junaidi dan temennya itu siapa namanya itulah,
Saya pikir bukan masalah besar ya, dan mereka juga udah saya konfirmasi juga, mereka nggak punya maksud apa-apa. Ya mungkin dalam hal mencari follower atau macam-macam mereka mungkin diuntungkan, tapi mereka sebenarnya juga membantu kita, menginformasikan kita tentang Dayana ini loh. Kalau misalnya nggak ada mereka, kita nggak tahu Dayana seperti apa di sana. Jadi harap kita lebih dewasa gitu ya, menyingkapi dua mahasiswa kita di Kazakhstan gitu ya. Mereka bisa jadi inform kita gitu, jangan dibenturkan. Nanti gimana pendapat Dayana, gila orang Malaysia, mahasiswa Indonesia aja sampai dibegitukan, apalagi dia suatu saat melakukan kesalahan gitu. Dia akan takut loh, Dayana akan takut gitu loh. Kalau misalnya sesama orang Indonesia aja kita begitu, apalagi nanti dia melakukan kesalahan. Karena orang kan nggak mungkin semuanya sempurna, ya nggak gitu. Jadi saya harap kita lebih dewasa lagi menyikapi masalah Vicky Naki dan Dayana. Dan saya mau bikin penerkaan, ini bukan halu ya, tapi berdasarkan urutan kejadian gitu ya, dimana Dayana itu sepertinya di video terakhir dia merasa cemburu karena Vicky dia bilang punya pacar. Saya mikirnya hubungan antara Vicky dan Dayana ini secara pribadi kayaknya nggak lepas, nggak los gitu. Mereka berdua ini sangat hati-hati gitu ya dalam mengutarakan isi hati mereka, walaupun off the record ya. Saya yakin, karena Vicky juga takut nanti Dayana tidak seperti yang dia bayangkan di video, ya kan, semuanya baik-baik aja gitu. Dan Vicky juga kebalikannya seperti itu. Vicky dan Dayana kebalikannya seperti itu. Mereka kemungkinan takut sekali untuk move on, maksudnya menjajaki yang lebih dalam lagi dari sekedar yang sekarang gitu ya. Mau mengakui mereka itu suka sama yang lain juga selalu dikamuflasekan sebagai teman dan macam-macam gitu kan. Kemungkinan mereka takut sebelum ketemu dan setelah ketemu pun mereka masih punya penjajakan. Gimana sih kalau pacaran ya, kalian harus ngerti lah, yang merasa begini kalian nggak pernah pacaran kali ya. Ini normal, hal yang normal ya. Kalau kita kenal sama cewek gitu, oke, secara bahasa kita emangnya eksplisit mengatakan saya cinta kamu gitu, tapi belum tentu dalam hati kita kita udah pasti yakin sama ini orang bakalan jadi istri kita, bakalan menikahi kita, bakalan jadi pacar kita. Ya enggak lah. Kalau itu cowok dan cewek baik-baik, saya yakin enggak bakal seperti itu, bahwa dia mencintai setulus hati karena via online aja nggak mungkin. Kalau itu cewek baik-baik ya, kalau itu cowok baik-baik gitu ya. Mereka, saya yakin ini cewek dan cowok baik-baik, mereka hati-hati dalam melangkah gitu ya. Jadi nggak mau, jangankan untuk sebuah gosip gitu ya, untuk diri sendiri pribadi mereka kayaknya di balik layar ini mereka juga kemungkinan tertutup satu sama lain. Tapi dari segi pribadi mereka sebenarnya udah mencurahkan semua isi hati mereka di video loh. Dayana juga sebenarnya udah kecantol sama Vicky juga istilahnya kecantol sama Dayana. Tapi kan kita harus ngerti yang namanya hubungan gitu loh ya. Yang dewasa pasti ngerti lah, yang berpikiran dewasa pasti mengerti masalah ini gitu ya. Kecuali kalian belum pernah pacaran dan para jomblo merasa kepanasan gitu, pengen cepet-cepet ya, jomblo kan gitu kan, pengen cepet-cepet gitu kan. Tapi nggak semudah itu bro, nggak semudah itu gitu. Jadi balik lagi ke Dayana merasa cemburu, mengungkapkan kalau Vicky itu udah punya pacar. Itu sebenarnya pancingan bro, pancingan dari Dayana supaya Vicky didorong untuk mengaku, ya enggak. Sekarang kalau gue online nih sama seseorang di luar,
gue pengen dia ngaku gitu. Nggak mungkin kan, gue dulu punya pacar, tapi kita nggak tahu di daerahnya dia itu bener nggak dia punya pacar. Jadi semacam pancingan, video ini semacam pancingan kepada Vicky untuk mengaku gitu. Syukur-syukur Vicky ngeh gitu ya, dia langsung klarifikasi kalau dia nggak punya pacar gitu kan, atau mungkin dia punya pacar, kita kan nggak tahu juga gitu. Jadi saya lucu dan gemes juga sama Dayana, dan penjelasannya juga sebenarnya lucu. Ini bukannya penjelasan yang serius. Ketika dia tanya dia mau menikah dengan Vicky, dia bilang tidak, saya tidak akan menikah dengan dia. Maksudnya dia menyudutkan Vicky gitu ya, dan dengan orang lain saya nggak akan menikah selamanya, dia bilang gitu kan. Dia cuma pengen makan kan, itu kan lucu gitu. Jadi bukannya dari dalam hati dia, tapi dari segi kode-kode itu kelihatan gitu ya, kalau ini sebenarnya pancingan buat Vicky, kalau kalian sadar gitu. Sebenarnya video-video yang udah saya upload kemarin juga, saya menceritakan tentang kode-kode Vicky, kode-kode Dayana. Sebenarnya di tiap part-part itu ada loh kode-kode yang bocor gitu ya. Kalian tahu sendiri kan, di video 3-4 itu banyak potongan-potongan ya. Kemungkinan banyak kode-kode atau istilahnya yang nggak mau dilihat netizen. Mereka merasa malu gitu kan. Tapi ada mungkin netizen berhasil mengungkapkan kode-kode itu gitu. Dan saya sih optimis ya, saat ini Vicky Naki ingin menjajaki. Begitu pula Dayana ya, kita doakan yang terbaik aja lah. Seandainya pun mereka nggak jadi gitu, ini sebuah cerita yang romantis lah buat kita. Jadi dinikmatin aja, jangan banyak bad word. Ingat, kita ditonton oleh netizen lain gitu ya, jangan sampai nama Indonesia jelek gitu ya. Oke, segitu aja pendapat saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pecinta Dayana dan Vicky Naki, kali ini saya mau membahas tentang masalah status di Instagram Dayana ya. Dia begitu ofensif ya, bahkan sampai 2 kali komen di status Instagramnya ya. Itu sangat jarang terjadi ya. Jadi kelihatan dia sangat kesal sekali ya terhadap beberapa netizen Indonesia.